فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di mana barakallahu fikum kita telah mengambil apa yang berkaitan dengan salatnya orang sakit dan juga yang berkaitan dengan salat di atas kapal laut. Kata penulis melanjutkan, al-qiyam wal qu'udu fi salatil lail, berdiri dan duduk pada pelaksanaan salat malam. Yaitu di antara hal yang disunnahkan adalah boleh salat berdiri sebagaimana boleh salat duduk pada pelaksanaan salat malam. Adapun salat wajib maka syarat berdiri, sekalipun dalam keadaan perang, kecuali bagi orang yang sakit dan tidak bisa berdiri. Nah, bahkan dalam kondisi seseorang di atas kapal laut terombang-ambing ombak, maka dia tetap berdiri kecuali apabila dia khawatir jatuh dan tenggelam. Nah, adapun barakallahu fikum pada pelaksanaan salat sunnah, maka seperti salat malam maka boleh berdiri sebagaimana boleh duduk, dan itu tidak menjadi syarat seperti pada pelaksanaan salat wajib. Qala rahimahullah wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'ima. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam yang panjang dalam keadaan berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan, dan kadang-kala dia melaksanakan salat malam yang panjang dan itu duduk. Wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'ima, dan dahulu Nabi apabila dia membaca dalam keadaan berdiri maka dia juga ruku dalam keadaan berdiri. Artinya kalau dia mulai salatnya berdiri maka rukuknya juga berdiri. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'ida, dan apabila beliau mulai salatnya dalam keadaan duduk maka begitu ruku dia juga duduk. Tidak perlu berdiri lalu ruku. Nah, wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis, dan kadang-kalanya Nabi salat dalam keadaan duduk sehingga dia pun membaca bacaannya dalam keadaan beliau duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 wa 40 ayah qama faqra'aha wa huwa qa'im. Maka apabila tersisa dari bacaannya sekira-kira 30 atau 40 ayat, beliau baru berdiri. Faqara'aha wa huwa qa'im, beliau melanjutkan 30 atau 40 ayat itu dalam keadaan beliau membacanya dalam keadaan berdiri. Tsumma raka'a wa sajada, lalu beliau pun ruku' dan sujud. Tsumma yasna'u fi raka'ati tsaniyah mislu dzalik, lalu beliau melakukan pada rakaat kedua seperti itu, yaitu setelah rakaat pertama barakallahu fikum pada sujud kedua beliau tidak langsung berdiri tapi duduk baca ayat-ayatnya. Nanti kira-kira 30-40 ayat baru berdiri. Dia baca dan sempurnakan 30-40 ayat tersebut, lalu dia ruku, lalu dia sujud. Nah, ini barakallahu fikum di antara sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada salat malam. Namun mayoritas yang menjadi dominan dalam pelaksanaan salat malamnya adalah berdiri. Wa innama shalla subhah qa'idan fi akhir hayatihi lamma asanna. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah dalam keadaan duduk di akhir hayat beliau karena beliau sudah tua. Wa dzalika qabla wafatihi bi'am, dan hal itu 1 tahun sebelum wafat beliau. Wa kana yajlisu mutarabbi'a, dan kalau beliau salat duduk maka beliau duduk bersila. Bagaimana salatnya? Salatnya orang salat yang duduk. Salat duduknya barakallahu fikum bukan seperti duduk orang yang sujud atau duduk di antara dua sujud. Bukan duduk iftirash seperti saat seseorang tasyahud yang terakhir. Bukan juga barakallahu fikum duduk antara dua sujud.
Tapi salat, duduknya orang yang salat duduk adalah duduk bersila. Wa kana yajlisu mutarabbi'a, dan dahulu beliau duduknya dalam keadaan duduk bersila. Nah, salat lipat kaki. Karena barakallahu fikum, salat dalam keadaan seperti duduknya orang yang duduk di antara dua sujud itu sangat berat apabila panjang. Apalagi barakallahu fikum duduk iftirash, duduk seperti orang tasyahud, lebih susah lagi kalau lama. Nah, sehingga barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam duduknya adalah duduk mutarabbi'an, yaitu duduk bersila kaki. Qala rahimahullah, as-salatu fin ni'al wal amru biha. Salat menggunakan sandal dan perintah melakukannya. Wa kana yaqifu hafiyan ahyana wa munta'ilan ahyana. Dan kadang-kala Nabi SAW berdiri telanjang kaki, dan kadang-kadangnya beliau berdiri melaksanakan salat menggunakan sandal. Wa abaha dzalika li ummati, dan beliau membolehkan hal itu untuk dilakukan juga oleh umatnya. Faqal, beliau mengatakan, idza shalla ahadukum falyalbas na'lai. Apabila salah satu di antara kalian salat, maka hendaklah dia menggunakan kedua atau sepasang sandalnya. Aw liyakhla'huma baina rijlaihi, atau kalau tidak, maka dia lepaskan kedua sandalnya lalu diletakkan di hadapannya, di antara kedua kakinya. Wala yu'dhi bihima ghairah, dan jangan dia ganggu orang lain dengan sandalnya tersebut. Letakkan di depannya, jangan taruh samping kanannya, sehingga barakallahu fikum orang yang ada samping kanannya terganggu salatnya. Di mana diletakkan? Letakkan di antara kedua kakinya. Wa akkada alaihimus salatu fihima ahyanan faqal, dan kadang-kalanya Nabi menegaskan perintah salat menggunakan sandal kepada umatnya dan mengatakan khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena sesungguhnya mereka itu tidak salat pakai sandal, tidak salat juga pakai sepatu. Artinya barakallahu fikum dianjurkan menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga pendapat yang benar tentang salat menggunakan sandal adalah dianjurkan dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Walaupun barakallahu fikum dahulu para sahabat saling menegur apabila ada yang tidak salat pakai sandal. Sebagaimana barakallahu fikum Abu Musa menegur Abu Hurairah. Begitu Abu Musa melihat Abu Hurairah salatnya tidak pakai sandal, maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata kepada Abi Hurairah, "Abi, ardil muqaddasati anta? Apakah engkau berada di tanah kudus suci sehingga kau lepas sandal?" Karena Allah mengatakan, "Fakhla'na 'alaika fa innaka bi ardi muqaddasi tuwa." Wahai Musa, tanggalkan sandalmu karena sesungguhnya kamu di tanah suci tua. Maka Abu Musa bertanya kepada Abu Hurairah, apakah kamu di tanah suci tua sehingga kau lepas sandalmu? Ibnu Rajab rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, dan inilah syarah terbaik sekiranya sempurna. Namun sayangnya tidak sempurna syarahnya, beliau meninggal. Syarah ini adalah syarah terbaik. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar ambil faedah yang banyak dari syarah Ibnu Rajab. Beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para sahabat adalah salat pakai sandal. Oleh karena itu Abu Musa mengingkari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, khaliful yahud, selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim, karena sesungguhnya mereka itu tidak salat pakai sandal mereka, tidak juga salat pakai sepatu mereka. Wa kana rubbama naz'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalah. Bahkan pernah Nabi SAW menanggalkan kedua sandalnya sementara beliau sedang salat. Tsumma istamarra fi salatihi, lalu beliau melanjutkan salatnya.
Kama qala Abu Sa'id Al-Khudri, seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani sebagaimana di hadapan kita dan juga Syekh Muqbil dalam Sahih Al-Musnad. Beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Rasulullah suatu hari pernah salat mengimami kami. Falamma kana fi ba'di salatihi, maka pada sebagian pelaksanaan salatnya, khala'ana alaihi, beliau melepaskan kedua sandalnya. Wa wada'ahuma an yasarihi, lalu beliau meletakkan kedua sandalnya di sebelah kirinya. Dan ini barakallahu fikum disunnahkan bagi imam. Kalau dia tidak salat pakai sandalnya, maka dia letakkan di sebelah kiri. Atau barakallahu fikum orang yang tidak salat pakai sandalnya, kalau di samping kirinya tidak ada siapa-siapa, letakkan di sebelah kiri. Nah, adapun barakallahu fikum kalau di sana ada orang di sebelah kanannya, maka jangan. Hendaknya diletakkan di antara kedua kakinya. Fawada'ahuma an yasarih, lalu Nabi meletakkan kedua sandalnya di sebelah kirinya. Falamma ra'an nasa dzalik khala'u ni'alahum, maka begitu jamaah melihat Nabi melakukan hal tadi, tidak seperti biasanya Nabi sholat lepas sandalnya, dan mereka adalah orang yang segera melaksanakan sunnah, maka jamaah juga melepaskan sandal. Nabi lepas juga kita. Falamma qada salatahu, begitu Nabi telah menyelesaikan salatnya, qala ma balakum alqaitum ni'alakum, Nabi bertanya, apakah gerangan alasan kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Qalu, para sahabat menjawab, ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana, kami melihat engkau menanggalkan kedua sandalmu sehingga kami juga menanggalkan sandal-sandal kami. Dan ini barakallahu fikum gambaran bagaimana bersegeranya para sahabat melaksanakan sunnah sekalipun belum diperintah. Tapi mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, maka mereka ikut melakukannya. Nah, karena mereka yakin apa yang dilakukan Nabi tidak mungkin salah. Sehingga barakallahu fikum bisa saja di saat sholat turun wahyu larang pakai sandal, Nabi lepas, maka mereka juga lepas. Ada kemungkinan. Sehingga barakallahu fikum mereka segera melakukan apa yang mereka saksikan. Qala, maka Nabi mengatakan, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Fa'akhbarani anna fiha qadaran aw qala adan. Lalu Jibril menceritakan kepadaku bahwa pada sandalku itu ada kotoran atau ada sesuatu yang mengganggu. Wa fi riwayatin khabatan, ada sesuatu yang menjijikkan, ada kotoran binatang atau misalnya. Fa alqaituhuma, maka aku pun melepaskan keduanya. Berdasarkan hadis ini para ulama dan diantaranya Syekh Jamil As-Salwi hafizahullah berpendapat bahwasanya orang yang salat menggunakan pakaian atau sandal yang ada najisnya tidak sengaja dan tidak ketahuan, begitu dia mengetahuinya maka dia tidak perlu mengulangi salatnya. Karena di sini au khabasan, ada sesuatu yang menjijikkan berupa najis atau semisalnya. Nabi hanya lepas sandalnya lalu lanjut salat. Sekiranya najis tersebut membatalkan salat, maka niscaya Nabi akan ulangi salatnya. Maka berdasarkan hadis ini, orang yang salat menggendong anak, di antara hal yang disunnahkan dan dibolehkan salat gendong anak. Sekiranya barakallahu fikum saat salat anaknya kencing di popoknya, dan dia tidak tahu, selesai salat itu ternyata kencing, tidak perlu dia ulangi salatnya. Tidak perlu dia ulangi salatnya. Kenapa? Di sini Nabi menggunakan sesuatu yang ada najisnya dan beliau tidak tahu. Saat beliau tahu, segera beliau lepas. Dan beliau tetap melanjutkan salatnya. Nah, baik. Wa fi riwayatin khabasan, dalam suatu riwayat di sandalnya Nabi ada sesuatu yang menjijikkan berupa najis. Fa alqaituhuma, maka aku pun menanggalkan kedua sandalku tersebut. Fa idza jaa ahadukum minal masjid, perhatikan sunnah. Apabila salah satu di antara kalian datang ke masjid, falyanzur fina alaihi, maka hendaklah dia lihat, perhatikan kedua sandalnya. Jangan langsung masuk. Mau salat sunnah, pakai sandal,
jangan langsung masuk, tapi lihat dulu sandalnya. Nah, fa in ra'a fiha qadaran aw qala ada wa fi riwayatin ukhra khabatan, apabila dia melihat pada sandalnya ada kotoran atau sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang najis, falyamsahhuma, maka hendaknya dia membersihkannya. Wal yusalli fihima, lalu hendaklah dia salat menggunakan kedua sandalnya. Dan ini barakallahu fikum sangat jelas yang menunjukkan disunnahkannya salat pakai sandal. Karena Nabi mengatakan fal yusalli fihima, hendaknya dia salat menggunakan kedua sandalnya. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah yang dominan dilakukan oleh para sahabat. Begitu Nabi lepas sandal, para sahabat juga lepas sandal. Nah, dan ini barakallahu fikum di antara sunnah yang hampir-hampir mati atau ditinggalkan pelaksanaannya oleh kebanyakan orang yang tahu sunnahnya, apalagi yang tidak tahu. Sahih. Oleh karena itu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah disanjung dan dipuji oleh para ulama. Begitu beliau menulis suatu risalah Syar'iyatus Shalah fil Ni'al, disyariatkannya salat menggunakan sandal. Lalu beliau pun mengajak santri-santrinya untuk mengamalkannya. Maka tempat yang pertama yang berbondong-bondong orang salat pakai sandalnya adalah Darul Hadits di Damaj. Di Saudi banyak ulama yang tahu sunnah itu, tapi jangan lakukan. Bahkan barakallahu fikum, pelaksanaan sunnah ini kadang-kalanya ditentang oleh bahkan orang yang punya ilmu. Sahih. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara amalan terbaik sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari adalah mengamalkan sunnah yang hampir-hampir semua orang tinggalkan. Di antaranya apa? Salat pakai sandal. Nah, wa kana idza naza'ahuma wa wada'ahuma an yasarihi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melepaskan kedua sandalnya, beliau tidak letak di luar masjid. Wa wada'ahuma an yasarihi. Beliau meletakkan sandalnya di sebelah kirinya. Wa kana yaqul, dan dahulu Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum fala yad'na 'alaihi an yaminihi. Apabila salah satu di antara kalian salat, maka jangan dia letakkan sandalnya di sebelah kanannya. Wala an yasarihi, jangan juga di sebelah kirinya. Fatakunu an yamini ghairihi, sehingga walaupun itu di sebelah kirinya, tapi itu di sebelah kanan orang lain. Illa an la yakuna an yasarihi ahad, kecuali apabila di sebelah kirinya tak ada seorang pun. Wal yad'huma baina rijlaihi, maka hendaknya kalau memang ada orang, dia letakkan sandalnya di antara kedua kakinya. Nah, dan ini barakallahu fikum apa yang berkaitan dengan salat menggunakan sandal dan perintah untuk melakukannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, pendapat yang paling tepat bahwasanya salat menggunakan sandal adalah disunnahkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib. Di antara para ulama ada yang mengatakan wajib. Apa dalilnya? Hadis-hadis tadi perintah. Namun begitu ada dalil seperti hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan kana nabiyyu yusalli hafiyan wa munta'ilan. Dahulu Nabi salat telanjang kaki pakai sandal, membuktikan bahwasanya itu tidak wajib. Karena kadang-kadang Nabi salat pakai telanjang kaki. Sekiranya itu wajib, maka niscaya Nabi akan terus menjaga kondisi tadi. Oleh karena itu para ulama mengatakan sekiranya bukan hadisnya Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi yang kita baca, maka qulna bi wujubihi, kami akan katakan wajib melakukannya. Nah, sehingga barakallahu fikum yang rajih hal itu disunnahkan. Nah, dan tidak diperselisihkan tentang bolehnya salat pakai sandal. Tidak diperselisihkan tentang bolehnya salat pakai sandal. Yang diperselisihkan apakah